Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon everyone. Selamat datang di kelas virtual saya lagi. Saya Bu Yunita, sembari menunggu kalian mengumpulkan tugas yang ada di KD1 dan kita akan melakukan penilaian. Pada minggu ini saya hanya meminta kalian untuk belajar atau memahami tentang KD kedua. So today, KD kedua dalam bahasa sastra Inggris adalah topiknya seputar modals. Nah, actually there are so many kinds of modals that can be discussed together, but on the second competence in the semesters, karena because we know that the first competence you have already mastered dealing with the filling form atau mengisi formulir in English, of course, and then in the next competence you are going to discuss and learn more about the use of modals, especially in English, and the modals that we are going to focus on in teaching and learning process right now is modal should. But before I going to explain it using the UKBM, first because this material is quite complicated if we compare with the previous one that we have already learned together. We just only learn about some abbreviations and also some dictions when you are going to fill a certain form. But in this chapters, in this competence, we are going to take a look a bit more deeper into the use of grammar, especially the use of modals itself. But without furthermore, I would like to explain it first. Please listen and give your full attention. And of course, I will give this PowerPoint to you so you can learn it together. You can learn it by yourself at home, yeah. First, before we are going talking more about should di sini, saya mau menjelaskan little bit background of information dealing with the modals. Nah, modals. Apa sih itu modals? Actually, modal we can call it as auxiliary verb. We know that auxiliary verb di sini adalah verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Jadi, if you take a look at these explanations, we know that auxiliary verbs itu provide additionals, memberikan meaning. Meaning di sini adalah makna, memberikan makna tambahan dan juga lebih spesifik to the main verb of the sentence. In the previous lessons, I already told and explained to you what we call it as a verb. Verb dalam bahasa Indonesia itu adalah predikat atau kata kerja. Dalam bahasa Inggris, verb itu banyak sekali. Kata yang menunjukkan adanya kegiatan. For example, I eat, I go, I shop, I cut, I play, itu semuanya yang play, cut, eat itu kan menunjukkan suatu there is an activity that someone is doing right now. Nah, kalau auxiliary verb ini atau modals yang kamu bisa lihat di sini ada can, could, might, must, shall, should, ought to, will, and would. Ini disebut sebagai modal dan mereka memberi tambahan makna terhadap verb yang utama or the main verb. Contohnya seperti ini. If we let me explain it in Indonesia ya. Misalnya kalau kita konversikan ke dalam bahasa Indonesia, kamu bilang seperti ini. My mom eats a bread. My mom eats a bread. Nah, di sini kan subjeknya adalah my moms. Eats-nya di sini adalah verb. Nah, maknanya berarti kan ibuku makan roti. Nah, kalau kita ambil modal di dalam bahasa Indonesia yang hampir sama, itu adalah dari yang kita katakan bahwa
ibuku makan roti, berarti kalau if you can imagine the situations, you take a look at your mother that and she is eating her bread right now, atau kamu melihat ibumu sedang makan roti sekarang. Nah, tetapi berbeda kalau kamu mengatakannya seperti ini. Ibu sebaiknya makan roti. Nah, dua kalimat tersebut, if you compare each others, it will got different meaning. Ibu makan roti, berarti kamu sedang melihat ibumu makan roti. Tapi kalau kamu bilang ibu sebaiknya, ibu seharusnya makan roti, di situasi yang kalian imagine, apakah di situasi nyata maksud saya, apakah ibu kalian sedang makan roti? Tidak kan? Tapi kamu menyarankan ibu kamu untuk memakan roti. Nah, di sini yang dimaksud dengan provide additional and also specific meaning to the main verb of the sentence. Jadi, ketika sentence tersebut memakai modal atau using without any modal, maknanya akan berbeda. Contohnya di sini ada can. Can berarti maknanya showing ability atau kemampuan seseorang. Yang maknanya bisa berarti dapat. Could itu juga sama. Might itu menunjukkan suatu kemungkinan atau permissions, itu kita bisa pakai modal might, seperti bolehkah, might, akankah. Nah, itu artinya adalah might dan might. Di sini must, shall, itu should, ought to, itu lebih ke obligations atau saran atau keharusan. Kalau must di sini of course lebih strong rather than should. And then shall di sini juga lebih formal rather than should. Jadi must dan shall ini mempunyai makna yang lebih kuat, stronger than should. Kalau should dan ought to itu lebih digunakan untuk menyarankan sesuatu yang dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan sebagai sebaiknya atau seharusnya. Kalau will dan would menunjukkan makna kemauan atau keinginan, itu bisa will dan would. Bedanya apa sih, Bu? Itu kan ada can, ada could, ada might. Nah, kalau kita lihat di sini, can itu kan berarti it's written in the form of present simple tense atau present. Tapi kalau could di sini atau might di sini atau would di sini menunjukkan sesuatu yang karena ini ditulis dalam bentuk past tense, berarti indicate something that already happened in the past. Jadi bedanya apa? Kamu tetapi bukan berarti yang ditulis dalam bentuk verb 2 seperti could, might, would itu semua menunjukkan hal yang sudah terjadi di masa lampau ya. Tapi ketika when you are going to talk to someone who is older than you, who is got the higher positions in their company, misal you're talking to your parents, kalau kamu mau terdengar lebih polite, mau terdengar lebih sopan, it's better to use the past tense one. Jadi instead, can you please open the window? Itu mungkin kamu bisa ngomong ke your friends. Tapi kalau kamu minta tolong ke orang tua atau someone who is older than you, someone you respect to, kamu boleh pakainya could. Could you please open the window please? Nah, itu akan sounds lebih polite dan can you open the window please? Sama seperti might dan might. Might you please put your glass in the table? Nah, jadi yang ditulis dalam bentuk verb 2 itu akan terdengar lebih polite atau lebih sopan. Nah, saya yakin saya nggak mungkin ya explain bahasa Inggris itu dari rootnya dari awal. Ketika belajar tenses pasti kalian sudah dikenalkan dan diajarkan, and probably you have already masters those material when you already sit on the junior high school. Pasti guru kalian juga sudah mengajarkan apa itu verb 1, apa itu verb 2, dan apa itu verb 3. Kalau ada yang lupa, it's better to take a look one more time di buku catatan kalian waktu SMP ya. Nah, that's all about the use of modals. Jadi modals ini semua itu mempunyai arti yang atau makna yang berbeda-beda dan mempunyai ketepatan penggunaan waktu yang juga berbeda-beda, yang mempunyai kekuatan untuk giving impact to someone itu juga berbeda-beda. The recipientnya bisa menolak, bisa juga menerima,
Tapi ada beberapa di sini yang the recipientnya atau respondernya itu harus menerima. It's like you make an obligations to someone else. It means that you should use must, karena must itu harus. You must go out here. You must go out here. Berarti kamu harus keluar. Jadi the respondennya atau the recipientnya tidak bisa menolak ataupun tidak bisa menerima. Bukan tidak bisa menerima, tapi mau tidak mau dia harus menerima. Let's we move to the how we use it. Seperti yang I have already explained to you before, that the formula in creating a sentence in English, it's only have two requirements. The first one, you should begin with subject and then it's followed with the verbs. It's like Mary play, I go, itu sudah terbentuk sentence. Tapi ketika kalian mau menyisipkan, kalian mau put the modals di kalimat kalian, di mana sih kalian harus meletakkan? Jadi yang pertama, kalian harus memulai dengan subject dan verb. Seperti contohnya, my mother eat bread. My mother eats bread. Kan habis my mother diikuti dengan it. It itu kan adalah verb. Nah, sama di sini adalah Mary play the piano. Kalau kamu ngomong Mary bisa loh main piano, berarti kamu harus menyisipkan could di antara subjek dan verb. Modalnya apakah hanya ini saja yang bisa digunakan atau ditaruh di antara subjek dan verb? Enggak, tapi modal-modal yang lain yang tadi kamu sudah lihat sebelumnya, kamu juga menyisipkannya. Jika kamu membuat sentence itu harus setelah subjek dan di awal verb. Jadi kamu sisipkan Mary could play the piano. Jadi they do not accept conjugations atau mereka tidak membutuhkan kata sambung, and they do not other auxiliary verb. Mereka tidak perlu kata kerja bantu tambahan. Kamu tahu kan auxiliary verbs itu apa? Auxiliary verb itu seperti do, does, did, itu disebut sebagai auxiliary verb. I'm sorry. Nah, kalau modal itu sudah auxiliary verb. Jadi kamu tidak boleh tambahkan do, does, did itu di dalam sentence kamu lagi. Jadi rumusnya adalah subject diikuti dengan modal kemudian diikuti oleh verb ya. Let's we move on to the next explanations. Nah, kalau kamu di sini sudah menggunakan modal, ada beberapa catatan. Jadi kalau kalian menuliskan kalimat dalam simple present tense, apabila subjeknya he, she, it, berarti kan verbnya itu harus ditambah s atau is di belakangnya. Tetapi kalau kamu sudah memakai modals, rules itu sudah tidak berlaku. There will not exist anymore. And then the second one, if there's no do, does in the questions. Biasanya kalau kita bikin kalimat pertanyaan, misalkan kan kayak apakah kamu suka banana? Do you like banana? Ya kan? Tapi kalau kita sudah ada modals di sini, kamu tidak boleh menuliskan pakai do you would like bla 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 bla, itu tidak boleh. Tapi would you like to come with me? Maukah kamu? Jadi harusnya kan misalnya gini, kamu bertanya do you like to come with me? Nah, instead of using do, kamu boleh pakai mau nggak sih kamu pergi sama aku, kamu pakainya would saja. Jadi tidak boleh ada double auxiliary verb in one sentence. Jadi cukup would you like to come with me, bukan do you like to come with me ya. Yang ini itu salah. Yang ketiga, they cannot be serious. Jadi tidak boleh digabung dengan don't. They don't can be serious. Karena ini can sama don't sama do ini sama-sama auxiliary verb atau kata bantu kerja atau kata kerja tambahan. Jadi cukup saja ditulis they cannot be serious, bukan they don't can be serious. Coba. Nah, aturan yang kedua adalah modal verbs do not have infinitive or ing form. Apa sih yang disebut dengan infinitive? Kalau kalian sudah pernah belajar di SMP, pasti ada kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Nah, kata kerja pertama ini kita sebut sebagai base word.
base word atau kata dasar. Base word kita sebut juga sebagai root word. Jadi benar-benar kata yang berasal dari asalnya without any additional forms. Jadi infinitive itu contohnya adalah eat, makan. Eat itu sudah infinitive, bukan yang lain lagi. Bukan juga to infinitive atau ing form. Jadi kalau kita pakai modal, ya habis modal harus diikuti dengan infinitive without to. Apa sih yang disebut dengan to infinitive? Kalau to infinitive ya berarti kata kerja seperti to eat, to play, yang awalannya menggunakan to. Nah, kalau infinitive berarti we use that word without using to. Contohnya, she must study. Jadi nggak boleh she must to study. Itu salah. We should have gone the other way. We should have gone to the other way. Ya, bukan you should have to go to the other way. Tidak boleh gitu. He could to play itu juga tidak boleh, tapi langsung he could play football in his yard. Nah, sekarang kalau kamu melihat di sini ada strong obligations, recommendations, ability in the past, itu semua adalah makna dari konteks kalimat yang berbeda-beda. Kalau must, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu menunjukkan strong obligations. Obligation itu apa sih? Obligations means like kewajiban dalam bahasa Indonesia ya. Jadi something that you must to do, something that you have to do, atau sesuatu yang benar-benar harus kamu lakukan. Yang kedua adalah should di sini. Should itu saran atau rekomendasi. Jadi the recipientnya atau the respondernya boleh menerima, boleh tidak. Nah, kalau yang ini dituliskan dalam bentuk past kan, bukan he can, tapi he could play football in his yard. Mana sih yang indicate, yang menunjukkan bahwa ini terjadi di masa lampau? Menunjukkannya adalah keterangan waktu atau adverb of time. Adverb of time-nya di sini adalah in his yard. Ketika dia masih muda. Ketika dia masih muda, berarti kalau sekarang apakah masih muda? Ya, berarti she is not yet atau he is not yet anymore. Jadi mungkin sekarang sudah getting older. Nah, he could play football in his yard. Jadi could di sini mempunyai makna showing ability atau kemampuan. Dia dapat bermain sepak bola ketika dia masih muda loh. Ya, itu showing someone's ability. Modal verbs do not have all the tenses. Nah, biasanya ada beberapa modal yang kita bisa replace with tenses. Contohnya adalah can is complemented with be able to. Maknanya sama can dengan be able to. She is able to sing. Must itu juga bisa diganti dengan have to. Dan biasanya have to di sini terdengar lebih sounds more formal rather than must, sounds more polite rather than must. Have to lebih formal dan lebih sopan didengar daripada must dan lebih halus ya. Sama-sama menunjukkan keharusan, tetapi kalau dalam bahasa kan pasti kalau dalam bahasa Jawa mungkin ada keramat inggil, ada ngoko. Nah, ini sama aja kayak gitu. Actually in any languages we should choose diction yang cocok dalam situasi yang sedang kita lakukan sekarang. Contohnya, they can play the piano bisa diganti dengan they will be able to play the piano in the future. Jadi be-nya itu adalah suatu keharusan ya. Kalau tidak pakai will, berarti kamu boleh ngomong they are able to play the piano in the futures. Atau you must come early, you had to come early yesterday. Kenapa di sini had sih Bu, bukan have to? Karena ini indikasinya keterangan waktunya adalah early yesterday. Yesterday kan kemarin, sudah terjadi masa lampau. Berarti have to berubah menjadi had to. Verb 2 atau past tense. Kamu harusnya berdatangnya lebih awal kemarin. And now, they can have more than one meaning depending on the situations. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep tadi. Konsep tadi itu contohnya adalah yang ini. Strong obligations, recommendations, and ability in the past. Single concept modals apabila modals yang kita pelajari tadi seperti can, could, shall, should,
must, have to itu mempunyai satu makna atau mempunyai satu konteks makna. Kalau double concept model, they got two meanings atau mereka mempunyai dua meanings, konteks ya. And then the third one adalah models in the past. Kamu boleh mengekspresikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. It means that the model that you are going to use should be written in the past form atau verb 2. Contohnya dari have to jadi had to, dari can akan berubah menjadi could. Nah, kalau kita mengkategorikan nih, it's better to put put a note in your notebook. Besok kalau kita sudah tatap muka, I will check it. Jadi I'm not really sure. By only listening to my explanations, you can already master this material, karena I also realized that this topic in the second competence is quite complicated, and I do really hope that you put your full attentions. If you have something that you do not understand, you can ask your parents probably, if they know, your friends, or even your teachers. Or even you can take a look, go searching on the internet whether what I'm talking about, the one that you still do not understand yet ya. Jadi biasakanlah kamu memahami dulu, memahami dulu membacanya, cari informasi. Kalau kamu belum paham baru tanya saya. Jangan bertanya tetapi sebelumnya belum melakukan instruksi atau belum membaca, belum memahami pemahaman saya. Make sure bertanya ketika kalian memang menemukan ada kebingungan atau sesuatu yang belum kalian mengerti ya. Kalau if you're talking about the categories di sini, kita bisa mengklasifikasikan beberapa modal ke dalam beberapa konsep. Yang pertama, yang masuk ke single concept model, it means that they only have one meaning. Itu kalian bisa pakai will, might, should, ought to, and had better. Tapi kalau double concept models, contohnya adalah might, must, would, shall, could, dan can. And then the next one, models in the past atau model yang bisa digunakan untuk menunjukkan for stating, for expressing something that happened in the past. Itu bisa pakai would have, could have, might have, should have, might have, and must have. Ini ditulis dalam bentuk present perfect tense. But once again, now we are only going to use and focus on the use of should ya. Jadi ini it's like a little bit background information related with the models. Jadi kalian tahu bahwa models itu banyak dan mempunyai banyak sekali konsep dan makna, tidak hanya should. But now we are going to focus with the use of should. Nah, di sini kalau ada beberapa modal, will itu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya adalah Joe will travel to the New York next week. Joe akan pergi ke New York minggu depan. Nah, ini kan menunjukkan konsep itu apa sih? Konsep berarti makna dari kalimat tersebut bahwa oh, Joe besok mau ke New York loh minggu depan. Nah, itu konsepnya adalah futures. Kalau might itu adalah small probability. Ketika kamu mau menunjukkan suatu kemungkinan yang belum pasti, tapi kemungkinan tersebut ada, berarti modal yang tepat kalian gunakan adalah might. Kita mungkin berangkat ke sekolah masih lama. Nah, kalau mungkin tersebut kamu mau konversikan ke dalam bahasa Inggris, berarti kamu mungkin ini harusnya menggunakan might. Ada kemungkinan, tapi kemungkinannya masih kecil. Jadi, kamu bisa pakai modal might. Might menunjukkan sesuatu kemungkinan yang mungkin terjadi. Contohnya, I might move to Canada someday. Kalau kalian bikin kalimat lain, coba bagaimana? I might go to school next year. Nah, aku mungkin pergi ke sekolah tahun depan karena masih belum bisa. Nah, that's one of example when you should use might, menunjukkan kemungkinan yang kecil.
Nah, yang ketiga di sini yang akan kita pelajari, should. Should itu menunjukkan recommendations. Kamu pernah tahu advice? Advice itu adalah bentuk lebih casualnya daripada recommendations. Kalau recommendations is like kamu diberi rekomendasi. Nah, berarti kan itu sudah menunjukkan bahwa kamu diberi rekomendasi. Berarti menunjukkan situasi yang formal. Mungkin kamu direkomendasikan menjadi seorang kepala sekolah, kamu direkomendasikan sebagai the student of the years, kamu direkomendasikan untuk mengikuti suatu perlombaan. Nah, itu kan dalam situasi yang formal. Tapi kalau should itu juga bisa berlaku sebagai advice. Advice merupakan saran. Saran itu kan bisa diberikan kepada sesama teman, fellow friends, to other folks atau orang-orang, atau juga dari orang tua ke anak, dan menunjukkan situasi yang lebih casual daripada recommendations. Kalau recommendations itu lebih formal, yang biasanya kita tulis the letter of recommendations kan, bukan the letter of advice. Contohnya adalah you should go to doctors. Kamu sebaiknya pergi ke atau periksa ke dokter. Nah, di sini kita tahu bahwa recommendation ini maknanya itu tidak terlalu kuat. Karena apa? Karena the recipientnya, penerimanya atau the respondernya boleh menerima. It will be better if they accept your recommendation or your advice, but they also have a right to not in line with your recommendations, atau mereka juga punya right atau punya hak untuk tidak melakukan saran kamu. Yang kedua adalah ought to. Ought to itu juga sama. Ought to itu lebih formal. Tetapi kalau ought to di sini lebih formal daripada should. Tapi ought to di sini itu lebih strong. Jadi sarannya itu lebih sedikit memaksa rather than should. We ought to know about first aid. Kita harusnya tuh tahu. We ought to. Kita sebaiknya tahu tentang first aid, ya. Atau bantuan pertama, atau pertolongan pertama. Nah, ought to di sini kan kalau dari segi konteks kalian, kamu sebaiknya periksa ke dokter sama we ought to know about first aid. Jadi the importance-nya itu lebih memaksa atau lebih penting, itu yang ought to rather than yang should. And then next one adalah had betters. Had betters ini konsepnya adalah warning atau peringatan. Contohnya, I better study or I will fail the test. Bedanya had better sama must itu apa? Kalau had better itu kan warning. Jadi ketika kita memakai had better, automatically dalam kalimat tersebut harus ada konsekuensi yang kalian tuliskan apabila kamu tidak melakukannya. Misalnya gini, I had better study. Kamu sebaiknya belajar. Kalau kamu gak belajar, kamu akan gagal di tes. Nah, I will fail the test ini harus ditulis. Konsekuensi apabila kamu tidak belajar itu harus dituliskan. Sementara kalau must itu konsekuensinya tidak perlu dituliskan. I must study. I must study. It's enough. Tapi kalau I had better study, or I will fail the test, or I will fail untuk apa gitu. Paham ya? Ini namanya double concept modals. Double concept modals berarti punya dua functions. Yang pertama ada shall. Ini mungkin kita akan skip aja karena terlalu banyak. Nah, sekarang kita akan mulai fokus ke penggunaan should. Should itu bisa dituliskan dalam bentuk present tense, bisa dituliskan dalam bentuk past, dan bisa dituliskan dalam bentuk futures. Dan ketika should ini kita tuliskan dalam bentuk simple present tense, it will got different meaning when we are put it in the form of past tense, or even we put on the form of future tense. Jadi makna atau konteksnya atau konsepnya itu akan berbeda di setiap tenses yang kita pakai. Contohnya di sini adalah most modal verbs behave quite irregularly in the past and the futures. And now we are going to learn how should behave in the different context. Nah, sekarang kita akan belajar tentang should yang mempunyai beberapa macam konteks di setiap penggunaannya. Nah,
Let me focus on the first things. Ini kita akan mulai fokus ya ke bahasan should. Jadi di sini Bu Guru mau menjelaskan bahwa should have 4 concept, mempunyai 4 konsep. Yang pertama, ketika kamu mau merekomendasikan sesuatu, memberi arahan, memberi saran, memberi rekomendasi dalam bahasa Indonesia kepada seseorang, should juga bisa digunakan untuk memberikan advice atau saran, sekedar saran kecil untuk orang lain. Should juga bisa digunakan untuk obligations, ketika kamu memberi perintah atau memberi kewajiban seseorang. Should juga bisa digunakan untuk membuat atau menuliskan your expectations. Tahu kan ya ekspektasi ya? Kalau yang sering didengarkan, ekspektasi realita tidak seindah ekspektasi. Nah, gitu. Ekspektasi di sini biasanya cenderung indicate ke bisa ke positive thing, bisa juga ke negative thing. Misalnya, kamu tuh harusnya tadi menang loh. Nah, berarti itu indicate something that already happened in the past. Tapi kalau you will be the winners, nah berarti itu merupakan expectations yang bisa terjadi di masa lampau yang showing a positivity. Jadi expectation ini it got to konteks, bisa jadi ekspektasi negatif biasanya sudah terjadi di masa lampau dan itu harus dituliskan dalam bentuk past form. Juga bisa terjadi di sesuatu yang akan datang yang bisa dituliskan dalam bentuk future form. Nah, yang pertama, di sini ada contoh kalimat. Kita akan belajar should untuk recommendations dan juga untuk advice dulu ya. Models use mempunyai konsep untuk recommendations or advisability, atau sama-sama memberikan saran tetapi hanya situasinya aja yang berbeda. Kalau recommendations it will be more formal, kalau advisability lebih casual untuk sehari-hari. Nah, ini ada 1, 2, 3 dituliskan dalam bentuk form yang berbeda-beda. Yang pertama dituliskan dalam bentuk simple present tense, dan yang kedua dituliskan dalam bentuk past tense. Yang ketiga dituliskan dalam bentuk future tense. Nah, arti dari setiap kalimat ini berbeda apabila dituliskan dalam bentuk atau form yang berbeda juga. Contohnya, let's we take a look at the first form ya, positive form present. Di sini ada kalimat people with high cholesterol should eat low fat foods. Maknanya adalah orang yang mempunyai kolesterol tinggi sebaiknya makan makanan rendah lemak. Nah, sebaiknya makan makanan rendah lemak. Nah, ini kan merupakan saran yang bisa orang lakukan di masa yang akan datang, atau kalau untuk orang yang mempunyai high cholesterol, kamu masih bisa memberi saran ini dan orang tersebut masih bisa melakukan saran kamu. Nah, itu namanya fungsi dari should recommendation. Kayak misalnya gini, you should eat the noodles slowly. You should eat the noodles slowly. Nah, itu kan sama aja sih. Kamu sebaiknya makan mie-nya pelan-pelan because it's still hot. Karena ini masih panas. Nah, ini kan sama aja ketika misalnya kamu mau memberikan mie kepada adik kamu, misalnya ini mie-nya. Nah, terus kamu kasih saran, you should eat the noodles slowly because it's still hot. Jadi kamu konteksnya adalah adik kamu belum makan dan adik kamu setelah mendapat saran dari kamu, dia bisa makan mie-nya dengan pelan-pelan. Atau mungkin kalau dia tidak menerima saran kamu, dia makannya cepat gitu. Yang kedua adalah positive form ditulis dalam bentuk past tense. Past tense verbnya pasti harus
Kalau past tense menggunakan modal, itu ingat-ingat ya, rumusnya itu adalah setelah should diikuti oleh have, diikuti oleh verb 3. Ini memang sudah rumusnya begini. Jadi bukan you should eat, itu bukan. Tapi should have eaten. Should diikuti oleh have, diikuti oleh verb 3. Jadi Frank should have eaten low-fat food that might have prevented his heart attack. Nah, ini kan sudah terjadi di masa lampau ya. Ini should have, berarti ini maknanya gini. Frank harusnya makan makanan rendah lemak yang mungkin bisa prevented, means mencegah, yang bisa mencegah dia dari serangan jantung. Berarti kondisinya Frank sekarang itu dia kena heart attack. He got heart attack, dia kena serangan jantung. Jadi ini orang memberikan saran atau suatu bentuk saran dalam bentuk penyesalan. Gini, contohnya gini adalah kamu harusnya makannya pelan-pelan. Kalau kamu makan pelan-pelan, mungkin kamu nggak akan tersedak. Nah, berarti kan kenyataannya dia sekarang tersedak. Paham kan? Dia sekarang tersedak, makanya ada orang yang bilang atau seperti menyesalkan. Nah, menyesalkan jadi apabila ditulis dalam past form, berarti itu lebih ke penyesalan. Kamu harusnya tadi makannya pelan-pelan, tetapi kan saran tersebut sudah tidak bisa berlaku lagi. Karena apa? Karena sudah terjadi atau sudah kejadian. Misalnya gini, kamu batuk nih, terus ibu kamu bilang, makanya kamu jangan main HP terus, kamu jangan minum es terus. Nah, itu kan merupakan sebuah saran yang sudah tidak ada gunanya. Maksudnya karena kamu sudah batuk gitu. Jadi ibu kamu ngomong, makanya jangan minum es terus dek. Nah, itu kan suatu bentuk saran, tetapi kamu sudah terlanjur batuk. Jadi it's kind of useless recommendations or advisability. Dan biasanya itu cenderung konteksnya kalau kamu dengar pasti suatu bentuk penyesalan. Jadi kalau kamu mau menyesalkan sesuatu yang seharusnya terjadi, kalau dalam bahasanya mungkin kayak nyalahin ya, kamu tuh harusnya nggak gitu, or blaming someone gitu. Itu harus ditulis dalam bentuk should plus have plus verb 3. Nah itu nah itu bedanya present sama past. Kalau present sarannya masih bisa dilakukan, tapi kalau Frank should have eaten low-fat food, itu berarti sudah tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena dia sudah terlanjur kena serangan jantung. And then the third one adalah you really should start eating better. Ini menunjukkan sesuatu yang harus orang lakukan di masa yang akan datang. Contohnya mungkin ada orang yang baru sembuh dari sakit, terus kamu memberikan saran, yaudah mulai besok kamu makannya yang sehat ya. Nah itu bisa ke konteks yang ketiga, you really should start eating better. Nah, sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang atau futures itu tidak harus ditulis dalam bentuk will ya, will plus verb 1, tapi juga bisa you really should start eating better. Kamu harus mulai makan lebih sehat. Kalau people with high cholesterol should eat low-fat foods. Nah, itu menunjukkan keadaan sekarang kan, karena memang kalau kamu sekarang lagi kolesterol tinggi, berarti sebaiknya kamu makan low-fat food. Nah, itu berarti saran yang berlaku untuk sekarang. Kalau Frank should have eaten low-fat food that might prevent his heart attack, itu berarti saran yang harusnya dilakukan di masa lampau. Misalnya, you should have eaten less ice that might have prevented you from coughing. Nah, yang mungkin bisa mencegah kamu dari batuk. Nah, itu adalah saran yang terjadi di masa lampau atau untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga adalah saran yang digunakan untuk menyatakan sesuatu di masa yang akan datang. Yang selanjutnya adalah negative forms. Nah, ini bentuk negatifnya. Jadi kalau namanya saran kan bisa dituliskan dalam bentuk positif negatif ya. Kamu tuh harusnya nggak gini loh, atau kamu harusnya gini loh. Nah, kamu harusnya gini itu kan dalam bentuk positif form. Tapi kalau kamu harusnya tidak gini loh, berarti dituliskan dalam bentuk negative form. Bagaimana kita menaruh not? Not itu harus ditulis setelah modal. Jadi contohnya di sana adalah
Sarah shouldn't smoke so much, it's not good for her health. Harusnya Sarah nih nggak ngerokok banyak karena tidak bagus untuk kesehatan. Jadi kamu memberikan saran kepada Sarah karena apa? Karena sekarang ini, present ini terjadi, Sarah itu merokok banyak. Terus kamu memberi saran, it's not good for her health. Jadi kamu seharusnya tidak merokok terlalu banyak. Sarah seharusnya tidak merokok terlalu banyak. Yang kedua adalah Sarah shouldn't have smoked so much that what caused her heart problem. Ini kan ditulis dalam bentuk should not have smoked, sama seperti ini, should have eaten. Oh, berarti kalau ada have dan verb 3-nya, ini indikasinya adalah sudah terjadi di masa lampau. Apakah Sarah memiliki kesehatan, problem kesehatan, masalah kesehatan? Iya, dia sekarang mempunyai masalah kesehatan. Karena apa di sini cause-nya ditulis dalam bentuk verb 2. Pakai ed ya. Jadi kamu seperti memberi saran, Sarah tuh harusnya tuh dulu tuh enggak ngerokok banyak-banyak. Itu jadi yang menyebabkan dia punya masalah kesehatan. Nah, itu juga suatu bentuk saran penyesalan. Yang ketiga adalah Sarah shouldn't smoke when she visits Martha next week. Martha hates when people smoke in her house. Nah, ini adalah saran yang berlaku untuk kejadian yang akan datang. Sarah sebaiknya enggak merokok ketika dia mendatangi atau main ke rumahnya Martha, karena Martha nggak suka orang ngerokok di dalam rumahnya. Nah, ini bentuk satu saran apabila Sarah besok pergi ke rumahnya Martha. Nah, ini perbedaan apabila should itu dituliskan dalam bentuk present, past, future, present, past, futures. Ini semua sama-sama maknanya rekomendasi atau saran. Rekomendasi itu lebih formal daripada advice. Kalau advice itu lebih casual. Nah, ini yang berbeda hanyalah waktunya. Kalau people with high cholesterol should eat love food, berarti saran ini mempunyai fungsi untuk keadaan sekarang atau present. Kalau yang ini untuk memberi saran yang sudah terjadi di masa lampau. Kalau yang ini untuk memberi saran di masa yang akan datang. Nah, kalau tadi sudah belajar should yang mempunyai konsep of recommendations atau advisability, and now we are going to learn about should yang mempunyai makna obligations atau kewajiban atau keharusan kita untuk melakukan hal tersebut. Contohnya adalah I should be at work before 9. We should return the video before the rental store closes. Nah, kalau let's take a look at the first sentence. I should be at work home before 9 p.m. for example. Aku harus sudah di rumah sebelum jam 9. Nah, ini menunjukkan suatu keharusan, dan keharusan itu tidak semuanya harus dituliskan dalam bentuk must atau have to, tetapi bisa juga dituliskan dalam should di sini. Nah, should di sini maknanya adalah be supposed to. Be supposed to means something that should have been done in the right time, in the right place, that or kind of obligations that someone should have done. Ya, jadi suatu keharusan yang harus kita lakukan. Aku harus sudah ada di rumah jam 9. Nah, kamu bisa ngomong I should be at work before 9. Nah, itu merupakan suatu keharusan atau obligations. And then the next one adalah we should return the video before the video rental store closes. Kita harus mengembalikan video sebelum rental store-nya tutup. Nah, itu juga bentuk suatu keharusan. Beda kan maknanya, kalau ini advice, kalau ini adalah keharusan. Should can also express something between recommendations and obligations. Be supposed to expresses a familiar idea that can easily be used in the past or in a negative forms. Nah, jadi should di sini juga bisa expressing, ini bisa suatu bentuk saran, bisa juga suatu bentuk obligations, seperti contoh kalimat tersebut. Ini kan it's slightly like advice, but it also slightly like obligations. Ini seperti sebuah saran, tapi juga sebuah kewajiban. Jadi maknanya itu sama seperti penggunaan be supposed to, kayak I am supposed to be here right now. Aku harusnya sudah ada di sini sekarang.
or I'm not supposed to be here right now. Aku seharusnya nggak ada di sini sekarang. Jadi be supposed to itu sama seperti penggunaan should di sini. I supposed to be at work before 9, or we supposed to return the video before the class rental store. Itu adalah fungsinya should yang kedua sebagai obligations. And then the third one adalah should expectations. Should expectations adalah apabila kita mau menggunakan modal should untuk membuat suatu ekspektasi. Contohnya adalah Susan should be in New York by now. Susan shouldn't be in New York yet. Nah, ekspektasi kan berarti kan kita mengira-ngira. Kalau dia berangkat jam 7, berarti dia harusnya udah nyampe jam 8 karena rumahnya dekat. Nah, itu kan suatu ekspektasi kan. Tapi kan ekspektasi kita sama realita kadang tidak selalu sama. Mungkin dia main dulu kemana, jadi nyampenya jam 9 atau jam 10. Sama seperti ini. Dia mengira-ngira, dia berekspektasi bahwa mungkin Susan harusnya udah ada nih di New York sekarang. Tapi kebenarannya kan belum tahu. Atau Susan shouldn't be in New York yet. Kayaknya Susan itu belum nyampe deh sekarang. Nah, itu suatu bentuk ekspektasi. Nah, ini berlaku untuk sekarang karena dituliskan dalam bentuk simple present tense. Yang kedua, apabila dituliskan dalam bentuk past tense atau ekspektasi di masa lampau. Contohnya, Susan should have arrived in New York last week. Let's call her and see what she is up to. Susan harusnya udah nyampe nih minggu lalu. Nah, yuk kita telepon buat cek. Itu namanya suatu ekspektasi yang harusnya terjadi di masa lampau. Jadi nulisnya sama, rumusnya should have verb 3 juga. Susan harusnya udah nyampe nih kemarin. Kenapa kita pakai have arrived? Karena adverb of time-nya menunjukkan last week. Last week artinya kan minggu lalu kan. Berarti Susan should have arrived in New York last week. Let's call her and see what she up to. Nah, ini ekspektasi yang ada di masa lampau. Yang kedua adalah Susan shouldn't have arrived in New York until yesterday. Susan seharusnya belum nyampe sampai kemarin. Harusnya belum nyampe. Nah, tapi kenyataannya kan kita gak ngerti ya whether she already arrived or not yet. And then the third one adalah Susan should be in New York by next week. Nah, ini menunjukkan in the future. Karena apa? Karena verb of time-nya atau keterangan waktunya menunjukkan by next week. Kalau by next week berarti di masa yang akan datang. Her new job starts on Monday karena kerjanya itu baru mulai hari Senin. Jadi mungkin dia nyampenya next week. Atau Susan shouldn't arrive in New York until next week. Susan itu nggak akan ada di New York sampai next week karena dia next week baru kesini. Nah, ini namanya expectations. To, supposed to, should di sini bisa di replace atau digantikan dengan ought to atau supposed to ya. Yang suatu sampai sini paham nggak? Paham ya, kita belajar pelan-pelan, kalau belum paham diulangin lagi. Nah, contohnya adalah recommendations nih. When you go to Berlin, you should visit the places in Potsdam. Ketika kamu pergi ke Berlin, kamu sebaiknya mengunjungi palaces atau kerajaan di Potsdam. Ini contoh recommendations. Recommendation di waktu yang akan datang. Kamu besok pas pergi ke Berlin, kamu should visit the places in Potsdam. Terus rumusnya adalah should diikuti oleh verb 1. Itu recommendation. Kalau advice, you should focus more on your family and less on work. Kamu should focus more on your family and less on work. Ini juga saran, lebih casually daripada ini sebelumnya. Ini seperti memberikan rekomendasi atau saran ke rekan kerja atau partner. Kalau advice ini lebih untuk keluarga, teman, dan kerabat yang dekat. You should focus more on your family and listen back. Obligation, contohnya adalah I really should be in the office by 7 AM. Aku harus sudah ada di office jam 9. Ini obligation atau kewajiban.
expectations by now they should already be in Dubai. Sekarang harusnya mereka sudah ada di Dubai. Nah, ought to itu sama seperti should, cuman ought to ini express assumptions or expectations as well as strong probability along with the idea that something is deserved. Ought to, ought not without to is used to advise against doing something. Kalau kita pakai ought not, itu juga bisa digunakan sebagai saran untuk melarang. Against means melarang ya. Again di sini without st itu kan lagi, tapi kalau pakai st against mean melarang doing something, although Americans prefer the less formal form should not or had better not. Kalau yang formal gini biasanya digunakan untuk British English, tapi kalau American biasanya pakainya should not atau had better not saja. Contohnya adalah you ought to stop smoking. You ought to stop smoking kan sama aja seperti you should stop smoking, cuma ought to di sini lebih stronger than should. Atau Jim ought to get the promotion. It's expected because he deserves it. Jim itu harusnya dapat promosi, sebaiknya dapat promosi. Kenapa sih? Karena memang dia deserve gitu, dia layak. Yang selanjutnya adalah this stock ought to increase the value. Stoknya mungkin meningkat secara nilainya akan meningkat. Nah, ini menunjukkan probability atau probabilitas dari ought to. Yang selanjutnya adalah Mark ought to drink so much, advice against something. Jadi kalau mau bikin negatif, to-nya nggak usah ditulis ya, langsung aja Mark ought not drink so much. Dia harusnya tidak minum banyak, menyarankan untuk tidak melakukan sesuatu. Ini kalau penggunaan ought to. So that's all about modals. Jadi saya mau menyimpulkan rumusnya ya. Nah, rumusnya yang pertama itu kalau untuk present I think we are going to discuss the UKBM letters. Nah, untuk latihan soal sekarang coba ya. Jadi kita bikin simple present should subject plus should plus verb 1 plus object plus complement. Complement adalah keterangan, bisa adverb, bisa adjective ya. Adverb of time or place or manner. Contohnya, she should go to the dentist. Right now. Dia sebaiknya
pergi ke dokter gigi sekarang. Ini advice ya, contoh advice. Past tense, she should have gone to the dentist yesterday. So that she her teeth will be fine. Dia harusnya pergi ke dokter gigi kemarin, jadi giginya akan baik-baik saja. Tapi nyatanya kan dia tidak pergi ke dokter gigi. Karena sudah terjadi, kita pakai would. Oke, be fine. Nah, ini kalau present, ini kalau past tense. Kalau future, she should go to the dentist when she go to the town. Nah, dia sebaiknya pergi ke dokter gigi ketika when she goes to the town. Ini boleh dikasih tambahan adverb of time-nya tomorrow. Nah, ini kalian buat contoh seperti ini ya. Advice dituliskan dalam bentuk present tense, past tense, dan futures, dan semuanya memiliki makna untuk menyarankan atau recommendations, yang berarti saran. Yang kedua adalah obligations. Obligations contohnya, I should go to the class before the teacher comes. I should go, I should go to the class, aku harus pergi ke kelas sebelum the teachers come. Or I should be at home before my parents come. Atau aku harus berada di rumah sebelum orang tuaku datang. Ini dituliskan dalam bentuk present. Obligations berarti menunjukkan kewajibannya. Nah, sekarang apa lagi?
expectations. She should be in the home right now. Dia harusnya sudah ada di rumah sekarang. Karena apa? Mungkin kita tahu bahwa dia udah pulang dari 30 menit yang lalu. Kalau past, contohnya she should, kalau past jangan lupa diikuti have. He should have been at home because she went home early. Nah, karena ini terjadi di masa lampau, jadi semuanya juga harus dituliskan dalam bentuk verb 2. Verb 2 ini verb 2 dari go. Should have been at home. Kita pakai been karena ininya have ya. Kalau have berarti to be-nya adalah been. You should have been at home because you went home early. Dia udah pulang ke rumah. Kasih. Terus apa lagi? Expectations in the future. Ada ya? She should be kita lihat di sini. Kalau expectations berarti of course untuk yang akan datang ya. Expectations untuk yang akan datang. He should bikin kalimat apa? Have been at home. She should be an artist someday. Kenapa kita bisa berekspektasi dia akan menjadi seorang artis? Because she is very talented. Karena kenapa kita bisa mengekspektasikan dia akan menjadi seorang artis? Karena dia talenta. Jadi kita berekspektasikan bahwa she should be an artist someday because she's very talented and passionate. Nah, jadi itu adalah gambaran umum dari penggunaan modals, terutama should ya. Jadi sekarang tugas kalian adalah membuat kalimat ini advice recommendations yang artinya saran dalam bentuk present tense, dalam bentuk past tense, dan dalam bentuk future tense. Habis itu kalian membuat yang artinya adalah obligations. Contohnya boleh 1, boleh 2, kamu pilih saja mau yang mana, mau bikin seperti apa, karena obligations kan kewajiban, jadi hanya dituliskan dalam dalam satu tenses. Yang kedua adalah expectations, ini bikin 3 kalimat ya. Jadi tugasnya adalah should advice. Ini kamu boleh bikin advice atau recommendations, itu kan tergantung sama konteks kalimatnya, berkata seperti apa, sama siapa. Press
person, past, future. Obligation, kewajiban. Ini present. Terus expectations. Ini ada past, future. Dituliskan seperti contoh yang saya tuliskan sebelumnya ya. Jadi PR-nya kalian tulis di buku catatan saja, di foto, kemudian di upload di MS Team di kolom tugasnya. Jangan lupa karena kita akan belajar ini lagi di pertemuan selanjutnya. We are going to use this UKBM karena it's quite complicated, jadi saya tidak mau kalian tambah bingung. It's better to learn it first, untuk belajar yang ini dulu. Jadi ini PR-nya, jangan lupa ya. This all for today. I hope you gain something from today's activity and I do apologize for the mistake I did during the class. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan di kolom komentar di grup tim saja, jadi teman-teman yang lain itu juga bisa menyimak ya. Kalau japri satu-satu juga nggak apa-apa, tapi make sure kalian sudah membaca dan memahaminya dulu, baru tanya saya kalau if you find something still confusing. So that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.